Wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Cara istilah adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mengkasatkan sesuatu itu bersamaan dengan melakukan sesuatu. Jadi ketika kita misalnya mau berwudu, berarti ketika kita mulai meniatnya ini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu. Nah, misalnya kayak gini, waktu melakukan apa, misalnya membasuh muka, misalnya nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala, sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, muqtarinan bi fi'lihi itu adalah bersamaan dengan mengerjakan. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah membasuh muka. Maka mulai dari kita membasuh muka itu kita mulai berniat. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, tempat niat itu ada di hati. Lakin yusannu an-nutqu biha liyusa'idal lisan al-qalb. Tapi disunahkan kita mengucapkan lafal niat ini. Kenapa harus diucapkan? Maksudnya di sini adalah untuk membantu lisan kita. Bisa jadi pada waktu itu pikiran kita lagi kemana-mana. Bisa jadi pikiran kita masih macam-macam. Namanya kita kan manusia, banyak problem hidup, banyak persoalan yang kita hadapi. Gara-gara sandal aja hilang sabalah, biasa besarik-sarik di rumah. Ya kalau ada gara-gara sandal kada tetamu, kada jadi sembahyang subuh ke masjid. Mau mamanya nih, mana sandal semalam dipakai, kok jar kan, misalnya seperti itu. Kamu ini kada jadi jagin nggak aku sembahyang, ini kayaknya Tuhan menyuruh aku kada sembahyang ke masjid. Jar kan kayak itu. Gara-gara kayak itu. Nah, masalah itu tuh, masalah. Nah, itu masalah kan. Nah, lalu ketika kita mau berwudu, maka kita upayakan mengucapkan lafal niat tadi. Fa in turakha anhu summiya azman. Misalnya sengaja ku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, sudah duluan kita ucapkan, lalu kita hanya mulai membuka keran, membuka keran, langsung membasuh muka, maka yusamma azman. Itu disebut dengan cita-cita. Jadi bukan niat. Kalau sesuatu yang kita niatkan lalu kita mengerjakannya sebelum kita melakukannya, maka itu disebut summiya azman, disebut cita-cita. Cita-cita, bukan niat. Nah, ini dalam bedanya cita-cita dengan niat. An-niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu meniatkan ketika membasuh awal bagian dari wajah. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala. Saat ini mulai membasuh di sini, sengajaku berwudu fardu Allah Ta'ala di dalam hati kita. Nah, ini sebenarnya kayak gini dari awal. Nah, dari awal dari sini kita basuh. Nah, selanjutnya wasani, yang kedua adalah ghuslul wajhi. Nah, yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka yang dimasukkan di sini adalah wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini. Yang batasnya itu adalah sepanjang yang tumbuh tempatnya rambut, tumbuhnya rambut, mulai tumbuhnya rambut. Nah, di atas kepala sini ini adalah termasuk wajah. Termasuk wajah dari mulai tumbuhnya rambut. Lalu ada betakun, Ustadz, kayak apa menelongor? Longor kayak apa? Rambut hilang sampai sini, nah sampai sini rambut hanya rada. Maaf lah, ini maaf bukannya menyambat itu. Memang kenyataannya ada longor itu kan. Makanya longor itu kan hebat bahasa Banjar tuh kan. Long itu kan panjang, ngor itu kan longor. Mukanya panjang, tapi bukan itu. Yang jelas intinya adalah kebiasaan muka orang begini. Nah, maka sampai situlah
yang kita basuh. Wa akhirul lahyaini wa huma al azman alladhani yambutu alaihim al asnan as-sufla yajtami muqaddimahuma fi dzaqni wa muakhiruhuma fil uzun. Nah, yang ini adalah sampai dua tulang yang ada di sinilah kayak gitu. Nah, ini pokoknya sampai bahasa kita itu intinya adalah sampai ini sampai habis pertemuan antara wajah sampai leher. Wa fil uzuni wa hadduhu, dan dari telinga uhadhu ardan ma bainal uzunaini, yaitu apa yang dari telinga kita sini sampai ke telinga sebelahnya. Nah, sampai sini itu disebut dengan wajah. Jadi kada boleh sebagian saja yang kita basuh, sebagiannya yang lain tidak. Oh, ini kayak apa nih lah, baudu nih misalnya. Ini biasanya kalau laki-laki kan tak peduli, kalau lakian tuh menkawat tuh muha-muhanya dimasukkan ke dalam kolam, nggak ada masalah, plak dimasukkan seperti itu, atau dialirkan pakai keran, tak masalah. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang misalnya agak malas kalau misalnya pupurnya lingkah hilang dan segalanya, jadi pak nawaitul du'a fardhu lil hitam, pak misalnya seperti itu kan. Nah, itu hati-hati, bukan kayak gitu istilahnya, dibasuh bujur-bujur. Ini jar pengguruan dulu memang kayak gitu. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, apabila di muka ini ada tumbuh rambut, khafifun aw kasifun, baik itu tipis ataupun tebal, wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu, maka wajib kita menyampaikannya sampai ke kulit. Kali aja misalnya kumis seperti Pak Raden, maaf ya gitu, panjang, maka wajib kita menyampaikan sampai ke kulit ini, ke kulitnya. Wa amma lihyatur rajuli al-kasifah, adapun jenggot laki-laki yang tebal, bi allam yura al-mukhatibu basyartaha min khilaliha, sekira-kiranya kalau orang melihat bahwasanya tidak kelihatan kulitnya karena saking tebalnya, maka cukup membasuh di bagian zahirnya saja. Bi khilafil al-khafifah, berbeda dengan yang tipis. Wahiyya mayyural mukhatib basyarha fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka harus, kalau tipis maka harus sampai ke kulitnya, intinya begitu. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kasifan. Berbeda juga kalau misalnya perempuan itu punya janggut. Nah, ini kalau ada dalam kitab ini berarti kira-kira zaman dulu tuh ada perempuan yang berjanggut, ya, kira begitu. Kira-kira ada perempuan, atau misalnya bisa jadi memang tumbuh gitu kan. Nah, maka kalau perempuan, maka wajib menyampaikan air sampai ke kulitnya walaupun itu tebal. Nah, yang selanjutnya adalah ghuslul yadaini, membasuh tangan sampai 2 siku. Nah, harusnya yang benar itu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku, berarti ini yang duluan. Mulai dari jari sampai ke siku. Awali dari jari sampai siku, walaupun itu di keran, nah tetap dari awal, dari tangan, dari jari sampai siku, bukan dari siku duluan baru ke tangan, baru ke jari sini, itu terbalik gitu kan. Jadi min ru'usil asabi, dari ujung-ujung jari, ilal mirfaqaini, ke 2 siku. In kana lahu mirfaqani, jika orang itu punya 2 siku. Jadi misalnya siku orang ini sampai sini, kan macam-macam ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kan macam-macam. Kalau orang itu punya siku sampai sini yang berbeda dari kebiasaan orang lain, maka berarti sampai situ aja. Kalau siku orang sampai sini, maksud saya sini itu agak panjang daripada siku yang biasanya, atau agak pendek daripada siku yang biasanya, maka yang dibasuh adalah sikunya itu.
Ajar si koko tak pendek dia tak pandak, tak handap, tak pendek. Untung aku ya. Bukan seperti itu. Ini masalah bukan untung tidak untungnya gitu. Nah, wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa sabi'in zaidatin wa azafira wa yajibu izalu ma tahtahu min waskhin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Yang selanjutnya adalah apapun yang tumbuh di antara tangan kita sampai siku ini wajib kita basuh. Apakah itu ada tumbuh rambut di tangan kita, ataukah misalnya ada butir wa asabi, atau mungkin zaidah wa asba zaidah, atau mungkin ada jari anggota tubuh kita bertambah lebih. Maaf, misalnya ada jari kita becakang, bahasa Banjarnya itu bertambah satu. Ada kan kadang-kadang kita melihat jari lebih gitu kan, maka wajib kita basuh. Nah, yang kedua, wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin. Wajib juga membasuh, menghilangkan apa-apa saja di kotoran-kotoran apa saja yang bisa menyampaikan air ke kulit, termasuk sesuatu yang ada di bawah kuku. Nah, di bawah kuku. Kalau misalnya ada kotoran-kotoran atau hitam, bukan kotoran, sebenarnya hitam di kuku kita, maka sebelum kita berwudu kita bersihkan, Bapak Ibu, dibersihkan supaya air itu betul-betul sampai ke kulit kita. Begitu juga kalau kita punya kuku yang kukunya itu diperindah, khususnya ibu-ibu perempuan, kalau bisa membuat air tidak sampai ke situ, maka berarti kita harus membuang sesuatu itu tadi di kuku. Namanya apa gitu ya? Nah, kotek gitu ya. Nah, kotek, maka berarti dia tidak menyampaikan air ke situ. Nah, itulah konsep Islam. Islam begitu memperhatikan kebersihan, begitu memperhatikan tentang tata cara kita supaya bisa betul-betul bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si. Yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Min zakarin au unsa au khunsa, baik laki-laki atau perempuan ataupun bukan laki-laki bukan perempuan. Intinya adalah mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirfatin ghairiha walau ghuslu ra'sahu jaza walau wada'a yadahu al mablulah walam yuharrikha jaza. Intinya kayak ginilah maksudnya. Kita menyapu kepala, menyapu sebagian kepala dengan air. Jadi bukan membasuh. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Nah, kepala bagian mana yang dibasuh, yang disapu tak masalah, tidak ditentukan. Apakah mau di sini atau apakah mau di sini. Misalnya jambul ada nih, takut rusak misalnya, cukup di belakang. Nah, harus dipraktekkan, Pianlah, pernah nggak menyapu kepala di sini? Pernah lah kira-kira? Pernah lah Pak Ji, Pian? Ada suah, Pian harus cobai kayaknya. Karena kalau ditakuni malaikat, waktu di akhirat nanti ditanya malaikat, pernah nggak kamu menyapu kepala di belakang? Nah, kita suah berarti kita suah jawab, pernah malaikat. Nah, kalau ditakuni malaikat kan, bahkan di sini dibolehkan menyapu kepala dengan lap kain. Nah, misalnya, tapi ngapain lah? Tadi pakai tangan, nah ini, lalu tiba-tiba ada lap masuk kepala. Nah, ini sakingnya tuh nah. Wa ghairiha, ataupun yang lainnya. Yang lainnya itu misalnya pakai apa? Kaudin, seperti pakai lidah atau bilah atau apapun. Ini kisahnya saking lengkapnya pembahasan di sini, maka boleh kita menyapu pakai apa saja. Nah, misalnya kayak gini, yang dilap kayak gini juga boleh seperti itu. Tapi walau ghassala ra'sahu, jikalau yang berwudu tadi membasuh mukanya, membasuh kepalanya, jaza, boleh.
Apa misalnya langsung kepala ini dibasuh kayak ini, apalagi misalnya kita rambutnya kurang ada atau anggaplah mungkin gundul seperti itu, kan nyaman, dingin langsung kepala kita, boleh seperti itu. Intinya kayak gitulah modelnya. Nah, wal khamis, dan yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki bersamaan dengan sampai kedua mata kaki. Basuh kaki kita dari dua mata kaki kita. Jari-jari kita kadang-kadang memang agak malas kita berwudu, kadang-kadang menyorong kaki ke keran. Nah, kiri kanan seperti itu. Nah, ini kita yakin nggak kita bahwasanya air itu betul-betul masuk? Yakin nggak kita misalnya kuku, di bawah kuku kita ini airnya betul-betul sampai? Yakin nggak misalnya di antara jari-jari kita ini air itu betul-betul sampai? Jadi harus betul-betul sampai, intinya kayak gitulah. Kalau kita agak malas misalnya kayak gini, ya upayakanlah paling kada duduk di atas kursi kah misalnya, sambil menyela-nyela antara jari-jari kita ini, supaya air yang kita jadikan ini adalah betul-betul masuk sampai ke kulit. Nah, inilah kewajiban fardu yang harus kita lakukan ketika berwudu. Lalu bagaimana Ustadz misalnya untuk telinga? Nah, di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan telinga, tetapi di hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan bahwa telinga juga harus kita sertakan ketika kita berwudu, dibasuh telinga. Dan telinga ini termasuk adalah salah satu sunnah wudu. Kita berupaya tidak melakukan yang wudu fardunya saja. Sekalian kan sudah kita basuh muka, basuh muka, basuh tangan, lalu menyapu kepala. Mendingan kita langsung sekalian sunnah-sunnahnya adalah telinga kita. Bukan membasuh telinga ya. Kalau telinga dibasuh kayak gini kan lain. Ini diambil air, diinikan. Apapun yang ada di lubang-lubang telinga di sini, seluk-beluk yang ada di telinga kita basahi. Di belakangnya pakai pakai jempol. Di belakangnya pakai jempol. Nah, ini. Nah, semuanya kena. Ambil lagi kena. Lubang telinga ini cukup lubang yang bisa di jari kita. Cok behemat seperti itu jadi penyakit lagi. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Coba Bapak Ibu, kenapa telinga ini juga harus kita basuh walaupun dia termasuk sunnah? Sabulan pian ini sabulan atau seminggu japai aja, bila sentuh aja di belakang telinga ini. Kadang-kadang ada kotoran itu, ada yang nempel. Nah, waduh, anak saon yang diambil tuh ada saon. Jangan ditimbang untuk kira-kira. Coba aja. Nah, tapi Islam mengajarkan kita kebersihan. Islam, telinga kita digunakan untuk yang benar. Mudah-mudahan itu kita mendengar sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sebenarnya. Jadi yang termasuk sunnah wudu itu memang tidak sempat kita bahas di sini. Yang jelas hal-hal yang fardu berwudu sudah kita jelaskan tadi. Tartib. Yang keenam itu adalah tertib. Tertib itu dari kita wajah, tangan, kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Nah, namun sebelumnya kita membaca bismillah. Karena sesuatu yang kita lakukan tanpa diawali dengan bismillah, maka dia jauh dari rahmat. Baca bismillah sebelum kita berwudu. Itu sunnah-sunnah wudu.